Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Halo Pak. Halo Halo Pak. Pak. Halo halo, Pak, halo. Halo. halo Pak, Halo Pak. halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Ah, Alhamdulillah. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. 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 Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pneumatik ini. Eh, Saya share dulu ya. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana cara kendali di rangkaian elektropneumatik ya. Nah, ini nanti kita eh, bagaimana mengendalikan silinder tunggal ya, silinder tunggal pakai N ya, bagaimana on off, pakai relay maupun dengan tanpa relay. Kemudian ada juga nanti di pengendalian silinder ganda ya. Nah, pengendalian silinder ganda sama ya, ini nanti pakai tambahan ya, pakai tambahan limit switch atau pakai sensor proximity. Nah, alat-alatnya seperti apa dia yang kita butuhkan nanti? Nah, kalau yang ini silinder apa ini? Silinder tunggal Pak. Ganda Pak. Ganda Pak. Ganda. Oh iya Eh, Pak. Ganda ya, kenapa? Ganda, Soalnya tahunya di bisa mana? maju mundur. Bisa maju mundur. Ada dua ya, ada dua lubang nih. Satu, dua. Ada dua lubang. Kalau silinder tunggal kan ada satu lubang saja. Oke. Nah, ini kalau yang di sini, silinder ganda ini ada, eh ini limit switch-nya. Ya, limit switch-nya. Jadi kalau posisi seperti ini ketekan nih, nanti ini ketekan nih. Nanti ini yang ketekan, kalau dia maju, yang sebelah sini yang ketekan. Yang ini off. Jadi di itemnya ini akan kena ini, apa, neken ini, nyentuh gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya, ini sensornya. Ini sensornya proximity. Nah, proximity itu ini ada tipenya, ada NPN, ada PNP. Ya, ini nanti tinggal dilihat di lab ini tipenya apa. Masa NPN ya. Nanti kita lihat dulu. Nah, di sini juga dia proximity ini buat deteksi yang logam atau non logam ya. Nah, kalau yang ini kapasitif kayaknya nih, sifat kapasitif dia, ini kan karetnya ya. Nah, ini karetnya nih. Jadi bantalannya ya, bukan non logam ini kan. Ya, jadi kalau dia sini kenanya aktif yang ini. Kalau misalnya dia maju, jadi ada jaraknya ya. Kalau dia maju, yang di sini off, di sininya kalau di ujungnya nanti yang aktif yang ini. Nah, nanti Anda bisa hubungkan yang di sini. Kalau di limit switch, nah ini tinggal dihubungkan ini terminalnya. Ya, ini S2 berarti yang sebelah sini, ini S3 yang ini. Nah, kalau yang ini S3, ini S4. Kalau di sini ya. Di proximity ini ada supply. Supply-nya di sini kita pakai yang 24 volt. Jadi otomatis yang di atas ini harus dikasih supply 24 volt. Sedangkan yang keluarannya, nah ini tergantung tipe NPN atau NP-nya. Kalau di ada yang keluarannya ini nolnya. Kalau misalnya 0 voltnya, nanti Anda bisa cek ya, atau keluarannya positifnya, gitu.
Nanti berarti kalau ini nolnya, nanti kalau dihubungin ke katup, ya kasih positifnya lagi. Ini yang sinyal gandanya. Kalau yang tunggal di alat ini nggak ada dipasang ini ya. Tidak dipasang limit switch dan sensornya. Nah ini tipe-tipe limit switchnya ada juga yang seperti ini. Ini modelnya ya. Nah ini dia katupnya. Nah katupnya yang ketika di elektropneumatik berarti eh katupnya solenoid. Ya, solenoidnya berarti pakai listrik dia. Aktivasi, aktivasinya pakai listrik. Ya, jadi di sini 24 volt DC ya. Jadi macam-macam. Ada yang solenoidnya itu aktifnya pakai tegangan 220 volt, ada. Ada juga yang 24 volt DC. Ya, nanti bisa dilihat di apa di alatnya ya. Nah, yang pasti dia akan kerja kalau dikasih tegangan. Nah, jadi kalau misalnya ini kata berapa ini? Katup 5/2. Kenapa ada 5/2? Ada 5 lubang. Nah, ini satu lubangnya, ini dua, tiga, empat, lima. Ini katup sama, ini tunggal. Nah, ini bedanya nih tunggal sama ganda. Jadi ada kiri kanan ya, diaktifin. Biasanya kalau yang tunggal dia ada pegasnya. Jadi kalau dia off, nanti dia balik lagi, dorong. Kalau ini tergantung dua-duanya harus aktif. Nah, ini katup 3/2. Nah, soalnya itu tunggal ya. Ini juga ada pegasan. Jadi ketika misalnya aktif solenoidnya dia akan kerja. Ya, angin akan keluar dari lubang satu ke lubang dua. Nah, bagaimana di sini ngubunginnya? Nah, ini kita ada power supply-nya. Ya, otomatis kita perlu kalau yang 24 volt perlu power supply. Nah, ini sudah ada power supply-nya. Di sini nih kalau kita buka di dalamnya ini ada power supply-nya yang ubah dari tegangan 220 volt AC ke 24 volt. Jadi ini dikasih ini supply-nya berarti kalau di sini nah ini AC-nya misalnya line-nya di sininya netralnya. Anda tinggal hubungkan supply-nya di 220 volt. Nah, keluarannya, nah ini yang DC-nya yang ini, yang 0 sama 24. Nanti ya tinggal Anda jumper saja pakai kabel ya. Nah, kemudian ada juga ini relay. Ya, ini ada relaynya. Relaynya sudah dibikin seperti ini, sudah enak main colok-colok saja ini. Ya, di relay itu kan ada dua ya komponennya. Ada namanya coil sama kontak. Kontaknya ada kontak NO, ada kontak NC. Jadi kalau misalnya ini kontaknya NO, kapan dia akan berubah jadi nyambung kalau ininya dapat tegangan. Ya, ini relay 24 volt DC. Ya, kalau dia aktif, dia akan pindah posisi, yang ini yang nyambung, yang ini yang putus, gitu ya. Nah, ini tinggal Anda hubungkan tadi eh ke buat ngidupin ke solenoidnya. Oke, bagaimana nanti nah ini power supply-nya juga ada modelnya juga ada yang seperti ini nih. Yang tinggal hidupin model fuse-nya, saklarnya. Ini sudah langsung keluar 24 volt. Anda bisa cek nanti tegangannya ya. Apakah benar 24 volt DC. Nah, ini ada tombol-tombolnya. Tombolnya sudah dipasang seperti ini. Nah, enak tinggal dicolok-colok saja. Jadi kalau dia ini tombolnya kontaknya ada dua di dalamnya ini. Ada kontak NO, ada kontak NC. Tergantung Anda makainya yang mana. Kalau buat start misalnya kontaknya NO. Jadi awalnya dia nggak nyambung, kalau ditekan dia akan nyambung. Jadi kalau dia ini awalnya nyambung, kalau ditekan jadi putus. Ya, ini Anda bisa cek nanti dipakai AVO di ohm misalnya. Ini sama. Oke, nah mungkin kita sekarang ada yang mau tanyakan dulu di sini?
Sekarang kita akan coba, nah, fluid simnya ya. Ya, kita akan belajar di rangkaiannya, desainnya seperti apa ya. Ya, Anda bisa buka masing-masing ya. Fluid simnya kita akan mengendalikan silinder tunggal dulu. Ya, silinder tunggal. Berarti eh, kita ambil dulu single actingnya. Nah, ini single actingnya. Nah, berarti dia butuhnya apa? Buat ngendaliin silinder tunggal ini butuhnya apa? Halo? Supply-nya, Pak. Iya, supaya dia bisa maju silindernya berarti butuh apa? Siapa tuh namanya? Kompresor angin. Kompresor. Oke, Iya. kompresor. Kita ambil ya kompresor. Oke, habis itu apa lagi? Katup 3/2, Pak. Katup 3/2. Kenapa katup 3/2 enggak katup 5/2? Karena ini satu silinder, Pak. Oh, satu silinder ya, hanya satu lubang ya. Nah, katup 3/2. Oke. Nah, ini kompresor masuknya berarti ada lagi pakai air service unit. Nah, ini kita pasang ya, sama sama yang kemarin sama ya. Ini kita misalnya pakai apa supaya pergerakannya lambat, pakai one way, nah ya, biar kelihatannya gerakannya. Ini kita kasih 50%. Kita rotate dulu ya, kita pasang ya. Nah, ini pakai selang ya, pakai selang. Nah, sekarang bedanya apa dia pneumatik sama pneumatik? Bedanya aktivasi di katupnya. Ya, ini aktivasinya. Kita klik 2 kali. Nah, dia pakainya electrically. Ya, diklik sini. Ya, ini simbolnya yang ini ya. Ini simbolnya ini pakai spring ya. Nah, ini katupnya berapa di sini? Nah, ini harus dikasih apa? Kasih labelnya. Ya, misalnya labelnya Y1. Ya, katup silinder 1. Y1. Nah, ini tetap ada 3 lubang. 1, 2, 3. Ya, ini kita kasih terminator. Ya, dia anginnya masuk lewat mana? Masukin pasti ke lubang 1 selalu. Jadi seperti ini dia tidak akan kerja ketutup ya. Nah, dia kapan dia akan pindah posisi kalau Y1-nya ini aktif. Nanti baru angin akan keluar dari 1 ke lubang 2, menyebabkan silinder tunggalnya bergerak maju. Kapan dia bisa kita hidupkan Y1 ini? Pakai listrik. Ya, berarti kita butuh tadi tegangannya ya. Tegangan misalnya ini katupnya 24 volt DC. Berarti kita butuh supply 24 volt DC. Kita butuh 24 volt DC. Ini ada 24. Nah, ada kosong. 24 sama 0 kita ambil ya. Nah, kalau misalnya kita langsung ya, berarti kita langsung hidupin katup solenoidnya ya. Jadi kalau misalnya langsung ya, kita nggak pakai tombol, kita hubungkan langsung seperti ini ya. Nah, ini diklik 2 kali, ini labelnya harus disamakan Y1. Y1. Nah, nah kalau seperti ini berarti kalau misalnya kita jalankan, ya kita jalankan, kita play ya misalnya. Nah, otomatis sudah maju. Ya, kenapa? Kenapa?
Karena Kenapa? adanya tegangan, Pak. Karena ada tegangannya. Jadi sama kayak prinsipnya relay ya. Ini udah langsung kasih tegangan, udah langsung hidup. Ya otomatis dia langsung maju. Kapan dia matinya? Kalau di ini matikan ya. Kalau dia tegangannya dicabut. Nah ini kan otomatis kalau seperti ini susah ini buat ngetesnya. Kita off kan dulu dia mati. Jadi kita butuh apa? Tombol. Ya. Nah, kita ngidupin pakai tombol ya. Jadi pakai ada tombol, ini kita hapus dulu. Ya, kita pakai tombol misalnya. Tombolnya ada push button ya, push button. Nah, push button ini kita masukin ya, kita masukin, kita masukin. Kita putus di sini. Berarti kalau dia awalnya dihidupkan, dia belum ada tegangan. Kalau misalnya tombolnya ditekan, nah dia akan maju ya. Nah, ini akan aktif ya satunya dapat tegangan, dia akan mengalir dari satu ke lubang dua menyebabkan sinyal tenggalan maju. Kapan dia kalau misalnya mundur? Kalau ya satunya nggak dapat tegangan nih. Ya ini kan masih warnanya udah masuk ya. Kalau saya lepas, nah dia akan otomatis balik ya. Baliknya karena dia ada pegas di sini. Ketika dia nggak dapat tegangan ya satu nih putus, maka otomatis dia akan balik kondisi semula. Ya, ini angin yang masuk nih akan diblok. Nah, angin yang di sini di dalam silinder tunggalnya akan mengalir keluar dari dua ke lubang tiga. Nah, kalau seperti ini kan ditekan terus gitu loh, dilepas baru. Ya, supaya dia misalnya tekannya hanya sekali saja, berarti butuh apa? Bagaimana caranya supaya kalau ini hanya ditekan sekali saja, dia bergerak maju. Kalau dilepas masih maju. Berarti butuh apa? Spring? Spring. Apanya spring? Oh, bukan ya? Kan ini saya tekan. Tombol kan tekan ya. Namanya push button tekan. Maju dia. Kalau dilepas kan dia off lagi nih kan. Dia langsung kalau dia off langsung mundur. Maunya ditekan sekali saja. Dilepas masih tetap maju. Pakai apa? Pengganjal. Hmm? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Saya, Pak. Springnya ganti, Pak. Springnya mana nih ganti? Ayo. Di Marda. Nurdin. Ibnu Majid. Ayo. Kira-kira pakai apa? Logikanya. Ini alat sudah kepasang nih. Nah, ini sudah benar. Sudah. Rangkaian ini, pneumatik yang ini sudah oke. Nah, sekarang bagaimana sinyalnya itu supaya masih dikunci gitu loh. Butuh dua tombol, Pak. Oke, dua tombol. Boleh, dua tombol boleh. Berarti pakai apa? Sekali tekan saja, habis itu dilepas. Tapi masih maju. Logikanya pakai apa? Tambahan lagi, boleh ada tambahan lagi alatnya. Apa tambahan alatnya? Tekan, dia maju. Ya, kalau dilepas, dia masih maju tetap. Nanti kalau tekan tombol satunya lagi, baru dia bisa mundur. Tahu? Halo? Nggak tahu, Pak. Iya. Oke lah. Pakai relay. Ya, ada tambahan lagi pakai relay ya.
buat mengunci sinyal ini supaya dia masih masuk. Ya, dilepas masih masuk. Berarti ada tambahan relay. Saya on dulu. Yang ini saya hapus, ini saya hapus. Berarti ada tambahan relay dari tombol, ngidupin relay dulu. Nah, ini dia relaynya. Ya, ini relay. Masukin. Nah, relaynya misalnya namanya apa nih? Kasih label nih, ya, klik 2 kali, misalnya K1, misalnya. Supaya dia ini kan di relay itu ada 2 komponen. Ada coil, ini namanya coilnya, coil relaynya, tergantung suplai tegangannya. Kalau ini 24 volt DC coilnya, sama kontaknya. Ada kontak normally open dan kontak normally close. Supaya dia ngunci pakai kontak apa? Normally close. Normally close. Kita pasang, coba. Nah, ini kontak. Ini ya, kontak normally close tuh nyambung ya? Itu. Ini katanya kuncinya pakai normally close. Kita lihat sini ya. Nah, ini kuncinya. Ini nanti ngidupin Y1. Kontak. Nah, saya pakai ini namanya apa mesinnya? Kontaknya misalnya koilnya K1, misalnya labelnya dikasih K1 juga. K1. Berarti ini kepunyaan kontak dari relay ini. Makanya akan muncul. Ini kontak NC, ini kontak NO. Nah, ini ada 2 dipakai nih. Nah, ini berarti K1. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Kalau saya hidupkan, kira-kira apa yang terjadi? Akan nahan, Pak. Sebenarnya. Ak- Akan nahan. Coba kita buktikan. Kenapa seperti itu? Tombolnya ditekan, Pak. Oh, tombolnya Oh, tekan. Pak, harusnya Pak. Tekan. Ini tekan Ini nih. push button. Lalu tombolnya tekan nggak ngaruh tuh. Tuh, tekan tuh. Iya. Kenapa? Kontak NC awalnya udah nyambung belum? Nyambung, Pak. Oh, Nyambung, Kak. belum. Kalau nyambung, ini tegangannya 24 masuk ya. Masuk ke sini, dapat positif, ini dapat negatif. Iya. Koilnya dapat kerja nggak? Koil delaynya? Enggak. Hah? Kerja, Pak. Kerja. Oke. Kalau dia kerja, yang terjadi apa? Mutusin Kontak-kontak K1. kontaknya akan berubah semua. Yang kontak NO jadi apa? Jadi NC. NC. Yang Bisa, NC Pak. jadi apa? NO, NO. Pak. NO. Pas di NC, Y1 hidup nggak? Hidup. Ya Hidup. kan dapat kan? Nih, hidup kan? Nah, hidup nih. Udah nyala ya. Ini kan saya belum tekan tadi kan? Habis itu kontak NC jadi apa? Jadi NO, Pak. NO. NO, Pak. Habis NO apa yang terjadi? Mati Koilnya K1-nya. dapat Mati. relaynya. Nah, mati kan? Ini balik kondisi semula. Otomatis Y1-nya hidup apa mati? Hidup. Ih, Mati, gimana? Pak. Mati Mati. dong. Makanya di sini kalau saya jalankan hidup mati hidup mati hidup mati hidup mati belum sempat maju. Paham nggak? Saya Awalnya paham, Pak. tegangannya masuk. Ini kan ini putus nih. Ini tekan-
Ini kan kita kasih label lah S1 ini, misalnya tombol S1 ya. Awalnya ini tombol S1 ini putus. Oke, nggak bisa ya, harus ngalir ya. Nah, ini K1 ini kontaknya NC. Harus ngalir kan? Nyambung kan NC kan? Masuk, harus ngalir sini, dapat kan tegangan 24 nih, plus bawahnya 0. Berarti koil relaynya K1 hidup nggak? Hidup, Pak. Hidup Hidup, Pak. ya. Kalau hidup, kalau hidup maka kontak-kontaknya akan bekerja semua, semua. Yang kontak NO jadi NC, jadi nyambung. Yang NC jadi open. Ini kan kepunyaan K1 ini kontaknya kepunyaan dari relay ini. K1 ini K1. Makanya di sini ada dua. Ada dua yang digunakan di relay ini. Ada kontak NC sama kontak NO-nya yang digunakan. Di nomor kedua, di kolom kedua, sama di kolom ketiga nih. 2 sama 3. Ya. Jadi ketika dia dapat tegangan koil relaynya, maka kontaknya akan nyambung yang di sini. Yang kolom ketiga ini akan nyambung. Sehingga menyebabkan Y1 ini dapat tegangan kan? Dapat tegangan. Ini hidup nih. Kalau dapat tegangan kan ini hidup nih. Ceklek. Kalau udah hidup kan dia otomatis mau geser kan? Pindah posisi nih. Mau ke satu, angin mau keluar dari satu ke dua. Tapi dengan yang waktu yang bersamaan juga, yang kontak NC-nya jadi apa? Open. Kalau open, ini nggak dapat tegangan kan? Putus ya? Kan tadi putus. Putus. Koilnya nggak dapat tegangan. Otomatis balik lagi kondisinya. Kondisi semula. Yang open ya jadi open. Yang NO jadi NO. Yang NC masih NC lagi. Jadi ini open. Jadi ini udah nggak dapat tegangan. Ini jadi NC lagi. Nyambung lagi. Hidupin lagi. Makanya belum sempat dia masuk. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Berarti otomatis harusnya apa? Yang salah di mana harusnya yang diperbaikin? Bagian NC-nya bukan sih, Pak. Bagian NC-nya kenapa? Diubah jadi NO, Diubah jadi NO. NO. Iya, betul. Ya. Kita ubah jadi NO kontaknya. Bukan kontak NC yang dipakai. Kontak NO. Ya, kita pakai kontak NO. Dari mana? Dari K1 juga koilnya. Kontak dari relay K1. Ya, kita lihat ya. Set. Hubungan sini. Kita lihat. Kita jalankan. Dia belum kerja. Kenapa dia belum kerja? Soalnya belum ada tegangan masuk. Belum ada tegangan masuk. Karena Y1-nya ini belum ada tegangan ya. Nggak masuk ya. Y1 ini kapan aktifnya? Kalau kontak di sini nyambung ya. Kontak relay K1 ini nyambung. Kapan nih kontaknya supaya nyambung? Kalau koil K1-nya ini dapat tegangan. Kapan dia dapat tegangannya? Kalau kontaknya sini kan K1 juga nih. Oh ini tergantung kalau K1-nya hidup. Jadi dari S1 sini. Tombol di sini. Jadi kalau tombol saya tekan sekali, nyala. Ya. Kalau saya lepas, kira-kira gimana? Ini masih saya tekan terus nih. Kalau saya lepas, masih Kayaknya maju masih nggak? nyala. Masih maju deh. Kenapa? Lihat. Nah, masih maju di sini lihat nih. Sinyalnya di sini sudah putus nih. Warnanya udah berubah, bukan merah lagi. Tapi aliran arusnya lewat sini di bawah. Nah, masih hidup nih. Otomatis ini Y1 dapat tegangan. Y1 dapat tegangan, otomatis dia akan satu solennya bekerja sehingga menyebabkan dia pindah posisi, angin keluar dari lubang satu ke lubang dua. Dia akan maju. Kapan matinya? Jadi supaya mundur, Kalau Dipencet lagi tombolnya, Pak. pijit lagi tombolnya, tombol S1-nya. Saya tekan nih tombol S1 nih, kalau ditekan warnanya berubah nih. Tuh. Oh, Sama nggak? sama. Nah, sama ya.
Ya, kan ini paralel. Sama, yang penting ini masih dapat tegangan udah. Atau bikin satu saklar lagi Pak, kayak gitu. Cuma pakai normally close. Iya, intinya adalah bagaimana supaya katup solenoid ini tidak dapat tegangan. Ini ya, katup solenoid ini Y1 ya. Y1 ini supaya nggak dapat tegangan gimana? Ini kan dapat tegangan nih, ini masuk ya, K1 nih. Jadi dari koil K1 ini kita supaya nggak dapat tegangan nih, supaya putus, sehingga dia akan berbalik semua kontak-kontaknya. Jadi kita ada tambahan lagi satu tombol, buat tombol stopnya. Itu kita stop dulu. Ini kita ke bawahin, ini kita ke atas dulu ya. Nah, ini berarti ada satu tambahan lagi ya. Ya, tambahan lagi berarti tombol stop. Ya, ini kita hapus. Kita kasih tombol stopnya. Kontak apa yang dipasang? Kontak NO apa kontak NC tombolnya? Tombolnya pas batunya Kak, ada dua nih. Ada tadi kan NC di bukan Pak? iya NC. Kalau NO berarti tekan dua kali ya. Tekan dua-duanya dong. Ya, ini dipasang NC. Jadi ini masukin kita putusnya di sini. Ya, ini misalnya namanya S2 misalnya. Kita kasih label misalnya S2. Ya, jadi kalau tombol S2 ini saya pasang nih buat mutusin. Jadinya kalau misalnya saya line. Oh, ini jadi. Oke, kita jalanin lagi. Nah, dia tadi belum kerja ya. Nah, ini NC kan nyambung. Ini ya kapan dia bisa supaya dapat tegangan K1 ini dari S1 ini, tombol S1. Kalau dari K1 ini kan nggak mungkin. Ini kan kontak dari relay K1. Dia akan kerja kalau koilnya kerja. Koilnya kerja bukan dari sini hidupnya, berarti dari sini S1 ini. Jadi kalau kita tekan sekali, dia akan maju. Kalau saya lepas, masih maju dia. Nah, di sini alirannya lihat sini nih, di bawah sini. Dia akan ngalir sini. Ini hidup ya. Nah, ini K1-nya dapat tegangan, otomatis kontaknya akan bebas semua. Yang NO jadi NC, ini jadi NC. Sehingga menyebabkan katup solenoid E1 ini dapat tegangan kerja. Jadi kalau katup E1-nya kerja, lihat di sini, dia bekerja otomatis dia akan berubah posisinya, menyebabkan angin akan keluar dari kompresor dari lubang satu ke lubang dua. Silinder tunggalnya akan bergerak maju. Kapan dia akan supaya dia mundur silinder tunggalnya? Kalau berarti apa? Kontak NC-nya ditekan Nah, jadi kalau NO. nah S2-nya ini kita tekan ya. Tombol S2-nya ini kita tekan supaya K1-nya ini, koil K1 ini supaya nggak dapat tegangan. Kita tekan, ceklek. Nah, ini saya tekan terus ya. Saya lepas. Nah, kan dia otomatis nggak dapat tegangan. Dia balik kondisi semula kontak-kontaknya. Yang open jadi open. Sehingga Y1-nya nggak dapat tegangan. Ketika Y1 nggak dapat tegangan, otomatis dia akan, pegasnya ini akan dorong balik. Dorong balik, sehingga posisinya angin akan ngeblok lagi. Dari satu, ngeblok. Nggak bisa keluar ke lubang dua, nggak bisa. Nah, otomatis yang di sini, dia akan dorong balik silindernya. Angin akan keluar di dalam silinder ini, dari lubang 2 ke lubang 3. Itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Aman Pak. Aman ya. Aman ya. Ya, stop. Jadi tadi eh alatnya itu tadi pakainya yang, nah ini tombolnya ya, tombol yang hijau ini bisa sebagai start, bisa sebagai stop.
Kalau Anda sebagai start berarti pasangnya kontaknya normally open yang 34 atau yang ini ya. Kalau yang stop yang dihubungin yang 12 ini gitu ya. Karena ada dua tombol, start, stop. Berarti kalau start yang di sini pakai yang ini, kontak NO. Yang di sini kontaknya NC, dipasang sini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Sekarang nah kalau misalnya ini yang menguncinya ya, jadi tekan sekali dilepas. Kalau nanti misalnya pakai yang bagaimana apa kondisinya kalau misalnya N misalnya. Nah, N misalnya Anda N ya. Kita misalnya pakai ada ambil lagi misalnya kita copy ya. Saya mau pakai rangkaian N seperti apa? N itu butuh minimal ada dua ya. Dua inputan misalnya. Ini saya copy sebelah misalnya. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Nah, kalau ini Anda ambil di dalam fluid sim ini tidak boleh ada yang sama. Ini Y1, ini Y1 nggak boleh. Berarti ini kalau misalnya Anda jalankan, dia akan bilang duplicated incompatible disables. Ya. Jadi harus diganti. Misalnya nih Y1 jadi Y2 gitu ya kalau mau coba ya. Y2. Oke, ini berarti ini K1 jadi K2. Ini Y2 jadinya. Oke. Jadi kalau N berarti ada dua. Ya, karena ini saya hapus. N ada dua berarti. Ada dua tombol dihubungkan N. Ya, anggaplah pakai push buttonnya ada dua. Ya, ini rangkaian N. Ini N-nya berarti pakai relay. Ini S1, ini S2. Sana ya. Kalau ini boleh nggak? Oh ini K1, ini K2. Ya, harus disamain ya. Ini K2-nya. Oh labelnya boleh nggak kalau tombol? Nah, kalau tombol boleh. Ya, ya. Kalau yang ini nggak boleh sama. Jadi tadi kalau ini ditekan sekali. Nah, bedanya. Jadi kalau misalnya ini S1 ditekan sekali. Ini tadi masuk ya. Ini masuk tapi putus. Ya. S2 ini saya tekan. Nah, ini masuk ya putus. Ya, jadi susah agak membedakan. Jadi kalau ini dua-duanya saya tekan, tekan sekali, ini tekan sekali, nah, sekali, tekan sekali. Nah, yang ini masuk gitu ya. Makanya kalau seperti ini berarti dibedakan saja. Karena kalau ini tekan sekali, berarti yang ini juga masuk karena sama namanya. Ya, berarti ini kita bedakan lah supaya dia berbeda. Misalnya S3, ini S4. Ya. Ya, jadi kalau kita jalankan, ini tekan sekali, ini langsung masuk. Ini supaya hidupin, ini tekan sekali. Kalau belum masuk ya, nah, 1, 0 belum masuk, belum kerja. Kalau ini 0, 1 tekan, ini putus, masuk belum kerja juga. Masuknya kalau 1, 1. Jadi kalau mau kayak gini ngetesnya, tekan keyboardnya itu CTRL, tekan dulu, baru dia mouse-nya Anda klik sekali, ini muncul kayak gini, Anda tekan lagi sekali lagi. Nah, mau jalan. Di katup 3/2 salah, Pak. Oh Itu iya, iya, dua. Y12 ya. Ini Y12 ya. Kalau mau Y12 boleh sini Y12. Kalau mau nulisnya Y12 berarti ini Y12 juga. Itu. Kita tes ya. Tekan sekali, tekan sekali. Nah, itu ya. Jadi dia masuk dia. Kapan dia akan mati kalau salah satunya 1, 0. Nah, dia akan atau 0, 0 dia akan off nggak dapat tegangan gitu. Ya. Itu yang N-nya seperti ini ya. Kalau dia OR seperti apa? Ya kalau OR ya ini sama aja. Ini kayak OR itu berarti yang di sampingnya ya. Ya kalau OR itu anggaplah pakai OR itu pakai tombol ya.
Sebenarnya ini juga OR juga, tapi ini pakai kontak relay-nya. Kalau mau pakai tombol, berarti yang di sininya dipasang. Ya, misalnya ya, ini udah ganti saya. Ini kan, berarti ini OR seperti ini. Ya, ini tinggal dihubungkan. Sip. Nah, ya ini OR pakai relay. Tadi N pakai relay juga. Kalau enggak, ya tinggal langsung masukin ke katupnya, gitu ya. Ini tekan sekali, 1, 0, 1, 0, dia akan masuk, tetap. Kalau off, 0, 0 dia mati. Atau 0, 1, oke sebelah sini di depan. Dia masuk maju, dilepas, dia mati. Ya, oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman? Ya, itu jadi tekan sekali, langsung lepas. Nah, sampai full dulu, gitu ya. Oke, artinya stopnya ya. Nah, sekarang berarti kalau yang kita masuk yang tadi ya, yang mana sini. Nah, ini silinder tunggalnya sudah ya. Silinder tunggal sudah. Sekarang silinder gandanya. Ini sudah tanpa relay. Tadi kalau tanpa relay dihilangin saja ya relaynya. Kalau ini silinder gandanya. Nah, ini silinder ganda gitu ya. Ada yang pakai bagaimana pakai limit switch, ya pakai tambah relay, setengah relay atau pakai sensor. Nah, yang kita coba dulu. Tadi kalau misalnya kalau mau nggak pakai kalau misalnya nggak pakai relay, orang yang nggak pakai relay berarti di sini yang kita ganti langsung ya. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita tinggal pindahin saja. Ini namanya tidak pakai relay. Ya, di ini dia. Jadi dia langsung ya. Kalau ini langsung tidak pakai relay. Nah, itu kan sekali langsung masuk. Ya, lepas masuk. Ya. Nah, memang yang membedakan adalah ketika pakai relay itu tadi ya. Bagaimana cara mengunci sinyalnya itu? Nah, itu berarti butuh relay. Itu ya. Nah, kalau enggak ya nggak usah pakai relay. Tapi kalau butuh, ya kita kunci dulu. Kuncinya pakai apa sinyalnya dipertahankan? Ya pakai relay. Nah, mau nggak mau gitu ya. Itu yang membedakan. Ya, makanya nanti Anda harus dicoba. Kemudian eh kita masuk ke silinder ganda ya. Nah, silinder ganda seperti apa? Ya, saya buat yang baru. Oke, kalau saya masuk silinder ganda, ini double acting ya. Double acting berarti yang dibutuhkan apa? Katup Buat 5/2. katup 5/2. Katup 3/2 bisa nggak? Saya Enggak, mau Pak. tanya. Bisa nggak Bisa. ngendaliin katup silinder ganda pakai katup 3/2? Bisa kayaknya, Pak. Bisa. Bisa. Oke, gimana caranya? Ini saya. Tambahin. Hmm? Jadi 3/2-nya dua kali, dua, Pak. Jadiin Nah, dua. oke, betul. 3/2-nya ada 2. Itu berarti kan otomatis ini biaya akan lebih mahal ya. Iya, Pak. Ada 2 komponen yang dibeli ya. Jadi yang dibeli ada 2. Kalau mau pakai satu 5/2. Kalau dibilang bisa, bisa. Tapi butuh 2. Ya uh, uh, kita buktikan. Ini dulu. Ini kita sambungkan. Berarti ada 2. Nah, ini yang pertama. Ya,
ada yang kedua. Oke. Nah, kita butuh tetap pakai kompresor ya, tetap ya. Ini pakai selangnya ini. Masih selang-selangnya nih ya. Kompresor sama service unit. Ya, masuk, masuk. Ini kita kasih ini berarti ada dua ya. Ada dua. Ruang satunya kita masukin. Kita masukin angin. Nah, berarti karena kita main di elektropneumatik, solenoidnya atau solenoidnya kita pakai yang ini ya. Ini kita kasih spring. Nah, ini kita kasih label. Misalnya labelnya tadi Y1. Ya, yang di sini ini kita kasih spring sama ini electrically. Ini kita Y2. Misalnya. Y2. Nah, ini ngidupinnya bagaimana? Berarti supaya dia maju mundur misalnya. Jadi hidupinnya berarti harus otomatis pakai 24 volt. Ini supaya 24 volt. Kalau coil solenoidnya 24 volt. Kita masukin lagi 24 volt ya. Ya, ya 24 volt, 0, 24 sama nolnya diambil ya. Nah, jadi misalnya maju mundur dipakai tombol. Nah, berarti hidupinnya bagaimana tuh? Butuh apa? Tombol start, misalnya S1. Misalnya satu buat ngidupin, tekan sekali, dia maju. Ya, tekan tombol yang kedua, dia mundur. Jadi tekan sekali, dilepas. Sehingga kiranya maju. Habis itu, tombol kedua ditekan sekali, dia mundur. Jadi, butuh apa? Gimana? Ya, kita masukin ke S1. Ya, jadi kalau misalnya kita langsung masukin ke valve, misalnya ya, katup solenoid langsung. Ya, misalnya ya, ini kita masukin, ini Y1. Yang maju nih Y1 apa Y2 nih? Kira-kira Y1 Pak. Y1 sini ya, supaya angin masuk ke sini supaya dia gerak maju. Kalau di sini otomatis dia mundur. Berarti yang diaktifin Y1. Jadi ini Y1 misalnya. Y1 ini masuk ya. Ini langsung misalnya ya, coba ya. Nah, ini Y2 saya copy saja. Tombolnya ini S2. Ini Y2. Ini saya hubungkan. Nah, berarti kalau kita jalankan, apa nih? Saya hapus saja dulu, karena dia majuin tadi. Nah, berarti kalau supaya aktif Y1, S1-nya saya tekan ya. Saya tekan maju. Saya lepas, S1-nya saya lepas, apakah masih maju atau masih mundur? Mundur Halo? nggak sih? Mundur kayaknya. Oh enggak deh. Ini harus dipelajarin konsepnya. Ya, kenapa dia nggak mundur?
Kenapa? Karena ya duanya nggak ada angin, Pak. Betul, Y2-nya nggak ada angin. Jadi kalau di sini di silinder ganda kan dia nggak, walaupun dia nggak ada aktif ya, ini nggak dapat tegangan, otomatis dia emang ngedorong nih, kan ada pegas, dia akan dorong posisi semula berarti, ya angin nggak akan keluar, tapi dia masih tetap maju. Itu bedanya di silinder ganda. Sampai ada sinyal angin yang ngedorong balik dia mundur. Yang ngedorong balik ya dari sini, Y2 ini. Itu. Y2 ini harus aktif supaya dia ada angin yang masuk dari rumah satu ke dua yang mendorong angin yang tadi maju ini supaya keluar ya, mundur. Supaya mundur posisinya. Oke. Jadi kalau dia masuk harus masuk sini. Jadi tekan sekali dia mundur. Kalau saya lepas S2-nya posisinya bagaimana? Itu tetap mundur. Masih tetap mundur. Itu ya. Jadi kalau misalnya saya tekan S1, apa yang terjadi? Ya, anggaplah di soal seperti itu. Misalnya ada gambar seperti ini. Ketika saya tekan tombol S1, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Maju, Pak. Silindernya maju. Dari mana majunya? Bisa dari maju. Ya, kalau dijelasin ketika S1 tekan, maka katup solenoidnya dapat tegangan nih. Ya, dapat tegangan 24 volt. Ini akan berubah. Nah, dapat tegangan katup Y1-nya, angin akan keluar dari lubang satu ke lubang dua. Menyebabkan silinder gandanya gerak maju. Ketika saya lepas, Y1-nya nggak dapat tegangan, ya maka di sini atas solenoidnya dia akan pegasnya akan ngedorong balik sehingga angin dari kompresor tidak akan keluar. Tetapi silinder gandanya masih tetap maju, gitu ya. Jadi posisinya harus tahu di sini. Sampai dia kapan dia akan mundur kalau dia Y2-nya ini aktif. Supaya angin bisa keluar dari lubang satu ke lubang dua. Kapan dia duanya aktif? Kalau S2-nya, ini saya tekan supaya ya duanya dapat tegangan. Aktifnya kalau dia dapat tegangan 24 volt. Aktif, dia akan masuk keluar. Kalau lepas, dia mundur ya. Gitu ya. Jadi di sini nggak usah pakai pengunci ya. Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Berarti nggak usah pakai pengunci. Iya. Nah, itu yang membedakan tadi sama silinder tunggal ya. Nah, tunggal kan harus ada penguncinya dia. Ya, kalau ini sekali saja sudah ya tekan. Kalau misalnya nih, tapi kalau misalnya saya tekan, saya lepas, dia bisa maju nggak nih? Nah, lihat tuh, tekan saya lepas, nggak sampai maksimal ya. Iya, Pak, nggak maksimal, setengah Nah, doang. setengah doang. Ini tekannya harus benar-benar sampai full ya. Jadi tergantung dia off-nya di mana ya. Kalau saya tekan terus sampai off ini, ya. Ini juga mundurnya juga kalau saya tekan sedikit. Nah, dia baliknya baru sebentar nih. Karena sudah nggak dapat angin lagi buat balikin mundurnya. Itu yang membedakan. Ya, jadi nekannya juga kalau hanya tekan sekali dilepas, ya nggak sampai maju. Bener nggak? Tuh, kalau saya tekan sekali, saya lepas, udah baru setengah doang nih, belum sampai full. Kecuali kalau ditekan terus. Nah, ini dia posisinya. Saya lepas, nah ini udah posisi maksimal nih di majunya nih. Begitupun sebaliknya kalau mundur saya tekan lepas, baru setengah, ya. Tapi kalau ditekan terus sampai full, baru dia bisa ini. Ya, jadi kalau misalnya dia hanya ditekan sekali langsung dilepas, berarti butuh apa supaya dia maju silindernya? Relay lagi ya, Pak. Nah,
Jadi ngetesnya kalau mau nggak pakai relay, nekannya tekan terus sampai dia ujung udah maksimal baru dilepas. Kalau nggak baru setengah doang udah mati dia. Tapi nggak mundur, nggak tetap. Tapi maju batang silinder itu nggak full maksimal majunya gitu ya. Supaya dia maksimal, berarti pakai relay lagi. Ya, nah butuh lagi relaynya. Ya ini saya ya jadi itu yang membedakan kenapa mau pakai relay apa enggak nih. Nah, tergantung Anda nyobanya. Nyobanya ditekan terus kah? Atau hanya sekali saja langsung dilepas? Itu. Ini berarti posisinya kita pindahkan. Ya, jadi ngidupin di sini ngidupin relay dulu dari tombol. Ya, tombol ngidupin relay. Angka satu. Ya, ini kita copy ini K2. K2. Berarti kita kasih kontak NO-nya. Ini K1. Labelnya kita klik 2 kali, tulis K1. Kita copy. Ini K2. Oke, kita tinggal hubung-hubungkan semua. Ya, jadi sebelum dia pasang, Anda masang-masang instalasi, ya pahamin desainnya dulu. Supaya ketika instalasi sudah oke, logikanya sudah masuk semua. Gitu ya. Ini tinggal nolnya kita kasih dulu. Nah, oke. Berarti kalau misalnya saya jalankan, kalau S1-nya saya tekan, yang terjadi apa? Saya tekan, saya lepas. Saya tekan, saya lepas. Kok nggak maju? Saya tekan, saya lepas. Soalnya itu nggak ngunci, Pak. Oh, kuncinya di mana? Pakai rangkaian yang tadi. Oke, nah yang tadi tambahan lagi ya. Yang tambahan lagi apa yang kurang? NC-nya. Hah? Yang kurang NC di kontaktor. Kenapa Di NC-nya? kontaktor. Kok NC? Kontaktor. Kok NC? NO. Nah, kontak NO NO-nya ya. gitu ya. Nah, Ya, kalau kontak NC-nya kan tadi udah salah awal pertama kali. Ya, kontak NO-nya dari masing-masing kontaktor relaynya. Kita copy saja dan masukin sini ya. Ya, ini kan putusnya di sini, berarti pasang di sini. Kita paralel ya. Ini keduanya. Ya, oke. Jadi kalau kita jalankan, ya, tekan S1 sekali, saya lepas. Ini putus ya, tapi tetap gerak maju. Majunya full maksimal, gitu ya. Nah, kalau S2-nya saya tekan, yang terjadi apa? bentrok nggak sih? Bentrok ya. Iya, yang terjadi apa? Saya tanya. Oh, S2-nya nggak saya mundur. tekan. Hah? Nggak ngapa-ngapain sih kayaknya. Masih diem di tempat. Masih maju ini, masih tetap. Iya, Posisinya masih maju. iya. Iya, kita buktikan. Masih tetap Maju. maju. Kenapa?
Soalnya ini belum mundur si kontak satunya. Karena solenoidnya atau solenoidnya Mas, masih ya aktif. masih nyala. Iya, anginnya masih tetap keluar. Jadi ketika mana angin yang pertama kali keluar? Itu ya. Ketika yang Y1 atau Y1 ini yang pertama kali angin keluar, masih tetap dia nih, ya sudah, dia nggak akan bisa mundur. Gitu loh. Karena angin masih ngedorong terus. Kan satu kedua nih masih ngedorong terus. Walaupun ini masuk, ngedorong juga ya mudah. Awal-awal nggak gerak-gerakan gitu ya. Tapi awalnya udah posisi udah maju duluan. Itu ya. Berarti bagaimana caranya? Supaya tekan sekali dia maju, nanti kalau S2 saya tekan sekali dia mundur. Bagaimana caranya? Mau tahu logikanya gimana? Halo? Berarti di atas K1 itu masukin NC K2 bukan, Pak? Di kelas satu ini, Atas. ini Nah, iya di atasnya masukin K2 yang NC. kedua yang NC. Iya, Oh, di sini. Ini iya, kita ke Pak. bawahin dulu ya. Gitu. Iya, kayak gitu. Coba. Maksudnya ini di atasnya K2-nya gitu ya. Iya, K2 NC. K2 NC. Oke, coba. Kita buktikan saja. Ini K2. Iya, K2. Maksudnya apakah seperti ini? Maksudnya apakah seperti ini? Ini S1 perlu dipencet lagi atau harus ketika S2 dipencet langsung putusin walaupun S1-nya masih dipencet? Pokoknya kalau S1 saya tekan, saya lepas Ya. langsung, dia silindernya langsung gerak maju. Oh ya Full. ya, coba kayak gini, Pak. Nah, coba kita buktikan. Ya, saya tekan sekali, saya lepas. Langsung, tetap Maju. ya, benar ya, full. Iya. Ya, kalau S2-nya saya tekan, wah, langsung dia mundur ya. Benar nggak? Benar Iya, nggak? Pak. Benar. Nah, prosesnya bisa ngulang lagi nggak? Bisa kayaknya. Oh, bisa. Jadi Saya tek- B2-nya saya oh, S1 jadi saya tekan, mana bisa nggak maju bisa jadi. lagi? Nggak bisa soalnya NC-nya udah ituan. Nah, Oh, berarti di bawahnya dipasangin tombol ituan bukan sih, Pak? tambah apa? Nggak jadi. Nggak jadi. Gimana tuh jadinya? Tadi satu sequence benar, ya. Bagus, Ya. benar satu sequence saja. Dua sequence, ulang kedua, nggak bisa dia. Kenapa? Karena ini masih ngunci terus ini. K2-nya. Ini K2 masih hidup terus. Ini kontaknya nutup. Yang NC jadi open. Oh, Sehingga berarti tekan sekali, dilepas, masuk, langsung lepas lagi. Di sini kan udah putus nih. Itu. Sedangkan ini nggak ada yang mutusin. berarti ini dipasangin inian, Pak. NC K1 NC di K1. Oke. iya, Jadi mana? yang di atas Sama kayak gini. enggak koilnya, Oh, di di sini. atas koil K2 ya. Oke. Di atas coil K2. Kita buktikan. Sini ya. Sini. Iya, Pak. Dari coil K1. Iya, Pak. Nah, Iya K1. K1. Oke. Kita lihat ya. Oke. Kalau saya jalankan, saya tekan sekali S1.
saya lepas. Lah, ya, ya. Dia Enggak, Pak. maju, langsung masuk ya. Nah, benar ya? Maju Wah, berarti maksimal ya. salah nih. Ya, Nah, S2 saya tekan. nggak bisa. Bisa mundur nggak? Nggak bisa kayaknya, Pak. Kenapa nggak bisanya? Soalnya di NC K1-nya udah buka. Iya, Gimana ya? betul. Ini kan sudah kebuka nih. Ini Iya, putus Pak. walaupun ini masuk, ini udah putus ini. Saya tekan nggak Nah, akan masuk, keduanya nggak bisa akan kerja gitu ya. Kan mm-mm. alirannya udah putus di sini. Itu. Berarti ini nggak Apa dipasangin bukan. di sebaliknya lagi nggak sih, Pak? Baliknya lagi, kita buktikan ya. Jadi posisinya sama kayak yang Sama. di, ya, Oke, kita buktikan ya. Kita masukin sini dari K1 ya. iya, Pak. Dari K1. Masuk, masuk, masuk. Nah, gini ya. Kita tes ya. Kalau saya tekan sekali, saya lepas, benar dia maju. Ya. Kalau S2 saya tekan, Mundur. S2 saya tekan, yang terjadi apa? Bisa mundur nggak? Bisa, Pak, harusnya. Harusnya bisa ya. Iya, Pak. Ini kan kunci di sini nih ya. Ya, di sini ya. Ini mau masuk. Oke, ini udah Iya. putus ya. S2-nya saya tekan, otomatis kan dia dapat tegangan. Ah, Keduanya. Keduanya iya. kerja, dia nutup kan. Iya. Dan di sininya Buka. putus ya. Ini kan harus Jadi jadi putus ngebuka. ya. Ini nggak dapat tegangan nih satu K1 nih. Balik kondisi semula ya. Berarti ini harusnya bisa kerja ya. Harusnya, Pak. Kita buktikan. S2 saya tekan. Iya, benar. Proses kedua, benar nggak nih? Harusnya benar, Pak. Harusnya benar ya. Kita lihat lagi. S1 saya tekan. Nah, kerja. S2 saya tekan. Wah, luar biasa. Oke, ngerti ya. Ada yang mau ditanyakan? Bagus ini pemikirannya. Ya, ya hanya nggak pakai kita nggak pakai hanya pakai dua tombol start satu S1 S2 bisa maju mundur ya. Tanpa kita harus tambahkan tombol stopnya itu. Jadi manfaatkan relaynya ini kontaknya yang dipakai banyak nih ya. Di kontak NC hanya satu di kolom keempat nih yang K1 ini. Ya, kolom keempat pakainya kontak NC-nya. Kayak saya stop ya. Ini kontak NC-nya K1. Kontak NO-nya yang dipakai ada dua nih. Kolom kedua sama ke 5. Kolom kedua kontak K1-nya nih NO sama kolom kelima. 5 lihat ke bawah ini K1-nya juga. Berarti ini ada dua. Berarti ada dua yang dipakai. Jadi biasanya di relay itu ada dua kontak NO, ada dua kontak NC. Nah, ini masih bisa. Ini kontak NO-nya dipakai dua, kontak NC-nya baru satu. Begitupun sebaliknya. Jadi maksimal nih ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Berarti kalau pakai 5/3 sama aja kan ya, Pak? 5/3. 5/3 apa 5/2? 5/2. Berarti kalau pakai 5/2 sama aja kan ya? Iya, kita buktikan ya. Karena kan 5/2 itu kan 5 lubang, dua posisinya. Kita buktikan. Saya akan ambil, ini bisa di copy langsung. Tuh, ya. Ininya berarti katupnya 5/2. Katup 5/2.
double ya. Kita pakai yang double. Bukan yang satu ya. Mau yang satu apa yang dua nih? Oleh yang satu seperti ini. Apakah bisa yang satu? 5/2 solnya tunggal. Kalau yang solenoid tunggal itu cara kerjanya gimana sih, Pak? Oh, cara kerjanya kayak gimana? Oh, sama. Ya, kita buktikan ya. Ini sama aja. Kita misalnya Y3. Kita harus bedakan ya. Udah mau asar. Saya ambil satu. Oke. Ini habis ini kita akhirin saja nih. Masalah tuh. Oke, kita lanjut dulu. Bentar lagi. Kalau misalnya ini yang katup ini. S3 saya tekan. Ya. Saya tekan terus ya. Dia akan mengalir dari lubang 1 ke lubang 4. Ya kan, sinyal gandanya gerak maju. Kayak saya lepas. Otomatis S3 ini saya lepas. Dia nggak dapat tegangan. Otomatis dia akan dorong balik. Posisi semula. Berarti nanti anginnya akan keluar dari 1 ke 2. Ya. Dia akan gerak mundur. Itu konsepnya. Ya. Sama saja. Jadi kalau mau pakai yang silinder ganda, ini bisa pakai katup 5/2 yang hanya satu solenoid ya. Solenoid tunggal. Ya, dia ada pegasnya. Jadi satu ditekan, ya dia akan gerak maju, dilepas, dia akan mundur. Kalau saya tekannya langsung saya lepas, cepat saya tekan saya lepas, ya dia otomatis nggak sampai majunya nggak sampai maksimal gitu ya, itu oke ya. Supaya maksimal bagaimana berarti? Oke, apa tambahannya? Pakai pakai sama pakai relay lagi ya. Caranya seperti ini ya, pakai relay tapi pakai dua, pakai relaynya tetap pakai relay. Ini misalnya K, ini kita ambil relaynya ya, K3 misalnya. Ini K3, H 3, ini K3 ya.
Kalau seperti ini bagaimana? It's, ya, kalau pakai seperti ini, kalau pakai relay harus modelnya enggak bukan seperti ini ya. Ini kan sama aja, gitu ya. Tekan baliknya. Intinya pakai relay supaya sinyal di sini kan dikunci, ya. Sinyal K3 ini dikunci terus supaya dia masuk terus. Berarti tadi kita pakai tambahan kontaknya itu kontak NO-nya. Kontak NO dari K3-nya. Kita copy, gitu ya. Ini K3-nya. Jadi kalau sekali tekan, lepas, dia akan gerak maju terus. Ya, ini akan masuk terus. Supaya dia mundur, yang penting bagaimana supaya mundur? Y tiganya jangan dapat tegangan. Bagaimana Y tiganya supaya nggak dapat tegangan? Berarti ini kan K3 kontaknya, ya. Berarti coil relaynya K3 ini nggak dapat tegangan. Supaya nggak dapat tegangan, ini kan sudah putus. Ini masih nguncinya dari kontak K3-nya. Ya berarti kita butuh tambahan lagi satu tombol stopnya buat mutusin di K3-nya ini. Gitu ya. Kalau seperti ini nggak akan pernah bisa matinya supaya dia mundur karena dia otomatis dapat tegangan terus. Nih, ini dapat tegangan terus ini juga ya. Berarti solusinya ada tambahan lagi satu tombol stop buat dia mutusin coil ini, gitu ya. Ya, berarti kita pakai tombol NC-nya. Bottom, tombol NC. Nah, ini nih. Nah, kita masukin. Ini misalnya S4 misalnya kita tulis ya. Oke. Jadi kalau misalnya seperti ini, baru bisa. Jadi kalau tekan sekali, saya lepas, dia akan gerak maju terus sampai full maksimal majunya. Ini dia akan ketika dia aktif, relaynya K3 dia ngidupin kartu silinder Y3 ini, dia aktif, angin keluar dari satu ke lubang 4 menyebabkan silinder gandanya gerak maju. Kapan dia akan mundur? Kalau Y3-nya nggak dapat tegangan, sehingga nanti pair ini akan dorong balik, gitu, dorong balik. Jadi supaya dia putus, Y3-nya, S4-nya ini saya tekan supaya nggak dapat tegangan Y3-nya. Nah, dia akan dorong balik ke sini, menyebabkan angin akan keluar dari lubang 1 ke lubang 2, menyebabkan silinder gananya bergerak mundur. Oke? Paham sampai sini? Halo? Pak. Tambah. Oke, Alhamdulillah. Ya, berarti kayaknya hari ini cukup sekian saja. Salat asar sudah berkumandang. Salat siap-siap ke masjid. Oke, kita tutup teman kali ini dibaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih ya.